Bang, tolong upgradein PC dong buat main game. Oh, oke. Bisa lah. Tapi sebelumnya saya harus tahu dulu speknya ini apa supaya nanti nggak salah nentuin komponen gitu. Oke, speknya sih kurang tahu ya, tapi ini dibeli tahun 2018. Oh, 2018. Oke deh, nanti saya akan coba cekin apa speknya gitu ya. Oh, oke. Tapi Bang, jangan mahal-mahal Bang. Yang penting mah bisa main game aja. Pastilah. Semua teman-teman di sini pengen yang murah-murah. Gampang lah, bisa diatur. Oke, sekarang kita buka dulu. Kita cari tahu speknya. Oke? Siap. Let's go. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, jadi video kali ini saya kedatangan PC build up yang pengen di-upgrade untuk main game. Nah, tapi kalian harus tahu dulu ya, si PC build up ini biasanya dibeli tuh langsung pakai aja gitu dulunya ya. Ketika beli PC build up langsung pakai, digunakannya biasanya untuk pabrik, untuk sekolahan, untuk perkantoran gitu ya. Speknya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Yang penting bisa ngetik, bisa ngeprint, bisa nyimpen data ya. Pokoknya kegiatannya ringan-ringan aja gitu ya. Jadi kita nggak usah rakit dulu kalau misalkan beli PC build up seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya, apakah PC build up seperti ini yang beli langsung jadi bisa di-upgrade untuk main game? Jawabannya bisa atau tidak? Simak video ini karena saya akan coba kasih sedikit informasi ya. Apakah bisa atau tidak? Yang pertama tentunya kita harus cari tahu dulu. Nah, kita lihat dulu. Pertama kita harus cari tahu dulu motherboardnya. Kalau misalkan kita nggak nyalain ya. Motherboardnya di sini kelihatan pakai H310M. Berarti Mobo ini menggunakan soket LGA 1151. Bisa untuk Gen 8 atau Gen 9. Kalau prosesornya kita harus buka si heatsinknya, atau kalau misalkan kalian nggak mau buka heatsinknya, ya udah nyalain aja, terus buka aplikasi HW Info atau DXDiag ya, atau aplikasi-aplikasi untuk melihat spek komputernya. Nah, di sini kita akan buka aplikasi DXDiag untuk bisa lihat speknya. Dia menggunakan Pentium G5400, 2 core, 4 thread, 3,7 GHz ya. TDP-nya ini up to 58 watt. Dan dia punya UHD 640. Jadi untuk si prosesornya ini masih menggunakan Pentium G ya, kode name-nya Coffee Lake ya. Ini udah ada iGPU-nya, jadi tanpa GPU juga tetap dia bisa nampil, bisa nyala ya, karena udah ada UHD grafik di dalam si prosesornya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu si prosesornya, udah tahu ini memori RAM-nya menggunakan 4 GB DDR4, belum ada GPU-nya, terus masih menggunakan hard disk aja. Terus yang paling penting, nah di sini kita lihat power supply-nya ya. Di sini power supply-nya saya lihat sih 200 watt ya. Nah, untuk bisa masukin GPU ya, di sini kita harus tahu dulu kapasitas si power supply-nya. Kalau misalkan 200 watt di sini berarti kita tidak bisa sembarangan tancapkan GPU. Kalau misalkan 200 watt ya kita cari GPU yang powernya seminim mungkin gitu ya. Terus untuk memori RAM, karena di sini 4 GB, ya kita tinggal tambah 4 GB aja ya. Jadinya nanti dual channel 2 kali 4 jadi 8 GB. Terus untuk storage-nya, nah ini paling penting juga karena ini masih menggunakan hard disk ya. Biasanya speed hard disk kurang terlalu ngebut ya. Kebetulan si Mobo-nya ini udah ada slot M.2 NVMe Gen 3. Nah, ini lumayan bagus juga ya. Kita tinggal tancapkan atau tambah NVMe di sini supaya multitaskingnya atau speed bootingnya lebih kencang dibandingkan hard disk. Oke, jadi di sini saya udah tahu ya spek singkat dari si PC build up Asus ini menggunakan apa aja, dan saya udah tahu harus upgrade apa aja untuk bisa memaksimalkan si PC ini. Pertama, kita harus tambah memori RAM jadi 8 GB. Ini 4 GB, kita tinggal tambahkan 4 GB lagi jadi totalnya 8 GB. Kedua, tinggal tambahkan NVMe. Ini udah PCIe Gen 3 kali 4, jadi maksimalkan aja. Kita tancapkan di sini NVMe Gen 3 yang 512 GB. Kita gunakan untuk sistem Windows-nya. Jadi untuk instalasi Windows nanti akan kita instalkan di si NVMe supaya multitaskingnya, speednya bisa lebih meningkat. Itu yang kedua. Ketiganya, nah ini paling krusial. Kita harus tambah GPU, tambah PGA eksternal ya. Tapi harus kalian perhatikan juga karena ini
power supply-nya cuma 200 watt, jadi GPU-nya maksimal 75 watt aja. Jangan yang menggunakan power pin tambahan ya. Nah, di sini saya akan tancapkan aja GTX 1650 4GB 128 bit GDDR6 yang tanpa power pin. Kalau misalkan tanpa power pin seperti ini, jadi wattnya itu paling mentok 75 watt. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung ya, GPU-nya 75 watt, terus prosesor 50 watt, tapi kalau misalkan itu juga ketika full load ya, ketika maksimum turbonya gitu. Paling nanti ketika berjalan sekitar 30 wattan untuk si prosesor. Jadi 75 tambah 30, 105, ditambah konsumsi watt hard disk, terus memori RAM, terus dari motherboard, terus fan nanti tambah sekitar 25 atau 30 watt lah. Jadi si PC ini kemungkinan kalau ditancapkan GTX 1650, si power supply-nya ini nggak usah diganti dulu. Masih kuat ya, 200 watt. Total PC-nya mungkin sekitar 130 atau 140 watt. Si power supply-nya ini nggak usah diganti. Nah, jadi intinya nggak ada yang diganti di sini. Cuman hanya ditambahkan aja untuk upgradable-nya ya. Jadi kan murah lah, nggak terlalu mahal gitu ya ngeluarin budget ketika upgrade si PC build up ini gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke performanya sekarang. Let's go. Oke, sekarang kita ke pengujian gamingnya. Sebelumnya ini nggak bisa main game-game yang dites ya. Tapi setelah di-upgrade, kita akan lihat bagaimana performanya. Game pertama, game PES 2021 dulu ya. Ini game ringan, resolusi 1080p, presetnya high. Tentu nggak ada masalah, semuanya dilibas. FPS juga tinggi. Buat GPU, kalian bisa lihat paling 70 wattan, bener banget kan? Nggak lebih dari 75 watt gitu ya. Irit lah ya, aman. Untuk prosesor juga cuma 22 watt aja. Irit pisan lah ya. FPS di atas 60 FPS gitu lancar banget. Jadi total keseluruhan PC ini kalian bisa lihat di pojok kanan layar ya. Ini sekitar 120-130 watt. Jadi power supply 200 watt ini masih cukup. Nggak usah di-upgrade dulu ya. Nggak usah ngeluarin uang lagi. Power supply-nya pakai dulu yang ini. Ini juga bagus kok. Lanjut game keduanya, GTA 5. Walaupun game ini udah dari 2015, tapi tetap masih banyak yang mainin. Saya tes resolusi 1080p, presetnya very high, dengan FXAA dan TXAA-nya di-on-kan ya, supaya grafiknya lebih tajam, lebih enak dimainkan. FPS yang dihasilkan masih di atas 70 FPS. Saat pergerakan cepat di mobil juga kalian bisa lihat ya, masih tinggi FPS-nya. Kalau untuk GTA 5 roleplay, tentunya masih bisa juga lancar lah ya. Paling kalau kalian lagi main game di map yang agak berat ya, si GTA roleplay-nya bisa turunin aja presetnya ke normal gitu ya, supaya FPS-nya nggak terlalu drop. Terus game ketiga ini lumayan berat juga, Horizon Zero Dawn. Di sini saya tes benchmark 1080p dengan presetnya high. Saat frame benchmark di sini masih lancar mulus, tapi kadang-kadang ada seperti patah-patah framenya di beberapa scene ya. Ya gerakannya tuh kayak leg-legan seperti itu. Ya ini diakibatkan karena prosesor yang udah kinerjanya mentok 100% ya. Jadi kelihatan gamenya sedikit agak reg-regan gitu ya. Tapi kalau pas main game sih ini nggak akan terlalu berasa ya. Cuman untuk memastikan paling aman aja, kalian harus setting ke low aja presetnya ya, supaya FPS lebih tinggi dan meminimalisir reg-regan tadi gitu ya. Nah, setelah pengujian ini rata-rata FPS-nya 48 FPS. Lumayan cukup besar kan ya. Oke, game selanjutnya ini ngebebanin GPU banget nih ya. Control ya, game Control 1080p presetnya low, GPU udah terperas kalau di sini 99% ya. Tapi untungnya suhu masih adem di 60 derajat Celciusan. Kalau CPU masih anteng di 50%-an karena game ini GPU bound banget ya. Kalau FPS di sini cukup ya 55 FPS-an, yang penting game sekelas Control ini masih nyaman untuk ditamatin ya, karena kinerjanya memang dibebankan ke GPU. Oh, sekalian saya tes aja buat editing Premiere Pro 2019 ya. Ini video-video sekelas IT, resolusi 1080p, masih cukup lancar di timeline playback-nya, masih bisa diajak ngebut ya untuk pemula, atau ngedit-ngedit video yang simple aja, nggak terlalu banyak efek, dan layernya ini masih bisa.
karena si CUDA Core 1650 dari GPU ini masih bisa diandalkan. Namun saat dipakai render karena menggunakan Pentium G5400 ya, 2 core 4 thread, file size 1,6 GB dengan durasi 22 menit membutuhkan waktu yang lumayan banget ya, 50 menitan, lumayan cukup nunggu nih ya. Ya mau gimana lagi ya, ya memang kewalahan ini prosesor dan memori RAM 8 GB udah ngos-ngosan lah ya kalau dipakai untuk editing. RAM ya minimal 16 GB, kalau prosesor minimal ya 4 core 8 thread gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada budgetnya kita upgrade lagi prosesornya. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa si PC build up ini setelah di-upgrade ya? Totalnya ini komponennya baru ya, GPU-nya baru, NVMe juga baru, terus RAM-nya baru, sekitar 2,8 jutaan upgrade si PC build up ini. Karena Pentium Gold 5400 ini kalau misalkan di-upgrade bisa aja ke Core i3 9100F atau Core i5 9400F karena sama-sama soketnya 1151 ya, Coffee Lake. Mobonya masih tetap support karena H310M gitu ya. Nah, ini untuk main game PUBG, nah, resolusinya 1080p, cuman presetnya di very low ya, FPS-nya di 70-an lah ya. Nggak terlalu patah-patah gitu ya. Kecuali kalau gerakan cepat seperti ini ya kerasa ada delay-nya gitu ya. Tuh ada nge-freeze juga sedikit karena oh, ini lag dari internetnya ya. Karena penggunaan prosesor di sini ya udah 100% mentok banget ya. Kalau GPU-nya paling 40 sampai 50%-an aja. Ya memang si prosesor ini cuman punya 2 core 4 thread ya. Jadi performanya belum terlalu tangguh lah untuk dipakai main game. Mungkin nanti kalau misalkan ada budget lagi, karena ini supaya lebih murah aja gitu ya, upgrade-nya nggak terlalu mahal. Jadi si prosesornya ini belum di-upgrade, hanya ditambahkan GPU aja. Tapi ini tentunya udah bisa main game. Kalau misalkan belum ditambahkan GPU, ya tentunya nggak bisa main game PUBG seperti ini. Apalagi pengujian tadi seperti Horizon Zero Dawn, itu kan game-game berat ya, nggak bisa main. Tapi kalau misalkan uangnya nggak dibeliin GPU dulu atau di-upgrade dulu prosesornya, ya tentunya tetap bakalan nggak bisa main game juga, sama ya. Misalkan nih ya, budget 2 juta ini kita belikan dulu prosesor Core i5 9400 atau apalagi yang seri F ya 9400F, tetap kan harus punya GPU di sini. Jadi ya udah deh, akhirnya berpikir lagi, paling pas, paling tepat di sini tambahkan GPU. Jadi bisa dipakai untuk main game walaupun si prosesornya ini penggunaannya udah mentok-mentok 100%. Terus untuk watt PC-nya, nah beneran kan di sini sekitar 130 sampai 140 ya, kurang lebih ya. Jadi power supply 200 watt ini masih tetap bisa diandalkan gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu spek lengkapnya sebelum upgrade, sebelum beli komponen yang mau ditancapkan ke PC build up seperti ini kan. Kalau misalkan ya udah deh nggak tahu speknya gitu kan, nggak lihat speknya, kita beli 1660 Super atau RTX 2060 gitu. Pasti itu kan pakai power pin. Si GPU-nya di atas 100 watt, 150 watt gitu ya. Power supply-nya juga harus diganti gitu kan. Akhirnya kan nggak murah gitu ya. Akhirnya harus keluar budget lebih mahal lagi. Tapi kalau seperti ini, yang penting bisa main game, udah dengan budget sekitar 2,8 juta, nggak terlalu mahal, tapi bisa upgrade PC build up yang tadinya hanya dipakai untuk ngetik, ngeprint aja, sekarang udah bisa main game. Gimana? Mantap kan? Wah, mantap. Jadi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Kira-kira gitu aja. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, punya saran kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kalian lagi cari power supply yang berkualitas dengan harga terjangkau? Nggak usah ragu lagi. XPG Pilon incarannya. Menggunakan kapasitor dari Japans dengan proteksi yang lengkap, OVV, SCP, OCP, sehingga bisa melindungi komponen kalian dari arus yang berlebih ataupun tidak stabil. Untuk efisiensi, selain 80 plus bronze, juga disertifikasi oleh Cybernetic untuk tingkat efisiensi dan kebisingan yang cukup rendah. Tersedia mulai dari 450 watt sampai 750 watt. Opsi ideal untuk dijadikan power supply di rakitan PC kamu. Info lengkap cek deskripsi.